Hai Sobat BC, mungkin sebagai peserta kita sudah tidak asing lagi dengan kata gratifikasi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang gratifikasi sebagai upaya dalam pencegahan gratifikasi dalam lingkungan pekerjaan kita sebagai aparatur sipil negara. Mari kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari gratifikasi. Pengertian dari gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sebagai ASN di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita memiliki kewajiban untuk yang pertama, menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Yang kedua, melaporkan penolakan gratifikasi kepada UPG, Unit Pengendali Gratifikasi. Yang ketiga, melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK. Kemudian, siapa sih UPG itu? UPG adalah singkatan dari Unit Pengendali Gratifikasi, yaitu Unit Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi. Untuk di kantor wilayah DJBC sendiri, UPG dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal. Selanjutnya, apa saja tugas dan tanggung jawab dari UPG itu? Yang pertama, UPG bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan terkait gratifikasi pada unit masing-masing. Yang kedua, UPG menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan. Yang ketiga, UPG bertugas untuk menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi di unit masing-masing dan menyampaikan secara berjenjang kepada UPG setingkat di atasnya atau UPG koordinator dengan tembusan kepada KPK. Yang keempat, tugas dari UPG adalah melakukan sosialisasi atau internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kategori-kategori gratifikasi. Ada dua kategori gratifikasi. Yang pertama, gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang kedua, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang pertama, apa saja gratifikasi yang wajib dilaporkan? 1. Pemberian gratifikasi yang diterima dan atau ditolak oleh ASN Kemenq yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Yang kedua, gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Kemudian selanjutnya, yaitu gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi kategori ini memiliki karakteristik antara lain yang pertama, berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dipandang sebagai wujud ekspresi keramah tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar. Atau yang keempat, merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Contoh dari gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan antara lain, yang pertama, karena memiliki hubungan keluarga sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Yang kedua, terkait musibah atau bencana sepanjang pemberiannya itu memiliki nilai yang wajar. Yang ketiga, keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi. Mekanisme pelaporan gratifikasi melalui UPG. Yang pertama, pelapor harus menyampaikan dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan gratifikasi dengan menggunakan formulir laporan. Selanjutnya,
UPG melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan tersebut. Selanjutnya, laporan gratifikasi itu memuat yang pertama nama dan alamat pelapor dan pemberi gratifikasi. Yang kedua, jabatan pelapor gratifikasi. Yang ketiga, tempat dan waktu penerimaan dan atau penolakan gratifikasi. Yang keempat, uraian jenis gratifikasi yang diterima dan atau ditolak. Yang kelima, nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima dan atau ditolak. Dan yang keenam, kronologis penerimaan atau penolakan gratifikasi tersebut. Apabila kelengkapan berkasnya kurang, UPG dapat meminta kepada pelapor untuk melengkapinya 1 hari kerja sejak pelaporan tersebut. Pelaporan dianggap sah apabila pelapor menerima bukti pelaporan dari UPG. Untuk menjamin keamanan pelapor, penerima atau penolak gratifikasi, UPG berupaya untuk memberikan perlindungan berupa menjaga identitas pelapor. Identitas pelapor gratifikasi hanya dapat diungkap untuk keperluan bahan pertimbangan atau manajemen tools dari UPG. Selanjutnya, yang penting diketahui untuk para ASN Kemenkyu, khususnya pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu masalah pengenaan sanksi apabila tidak melaporkan gratifikasi. Pengenaan sanksi kepada ASN Kemenkyu yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan yang paling banyak 1 miliar rupiah, serta mendapat hukuman disiplin berat sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi. Dan jangan lupa, apabila Sobat BC mengetahui atau menemui hal-hal yang berbau dengan gratifikasi, jangan lupa untuk dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi masing-masing kantor ya. Demi bea cukai makin baik.